terbuang oleh tuannya. Terus ya, Tetapi aku menyebut kamu sahabat. tetapi aku akan menyebut kau sahabat, engkau temanku, engkau pergaulan dalam kehidupanku pada Tuhan. Terus kan? Ya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Ya. segala sesuatu yang telah kamu dengar dari Bapa. Satu karakter seorang sahabat yang benar. Yesus menunjukkan aku sahabat yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan saya tadi mengatakan saya begitu yakin, dan inilah jiwa, inilah roh, inilah hati yang dimiliki Henok sebagai sahabat bergaul dengan Allah. Seperti apa hatinya Tuhan, itulah hatinya Henok. Di dalam berhubungan dengan Tuhan, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya karakter seorang sahabat yang benar di hadapan Allah, atau bagaimana seorang anak Tuhan, bagaimana seorang kehidupan orang Kristen yang benar bersahabat dengan Allahnya, yang bergaul dengan Allahnya sebagai orang Kristen yang beriman. Aku tidak lagi menyebut kau saudara, tetapi aku akan menyebut kau sahabat. Sebab saudara tidak tahu apa yang diperbuat Tuhan, tapi aku telah memberitahukan segala sesuatu yang telah kudengar darimu. Tidak ada yang rahasia dalam persahabatan. Amin. Kalau kita mengatakan kita bersahabat dengan Tuhan, tetapi kita merahasiakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita berkata aku sahabatnya Tuhan, kita berkata aku bergaul dengan Tuhan, tetapi terlalu banyak rahasia-rahasia yang kita selubungi dari Tuhan, artinya kita tidak bisa mengungkapkan seluruh apa yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Terlalu banyak orang Kristen menyembunyikan dosa di hadapan Allah. Di mata manusia kita terlalu benar, di mata manusia kita terlalu begitu kudus, tetapi kita tidak menyadari seluruh yang dikasih oleh Tuhan. Bisakah kita menyelubungi dosa kita di hadapan Allah? Kalau kita mengatakan Kristus Tuhan ada sahabat sejati bagi saya, tetapi kita menyembunyikan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaikan Adam jatuh dalam dosa, ingin berusaha menyembunyikan dosa, tapi dalam Tuhan tidak ada. Kemunafikan tidak perlu bagi persahabatan. Baik secara jasmani, saudara bersahabat dengan saya tak perlu kebaikan. Di depan saya dapat baik, tetapi tidak di depan saya saudara tidak baik. Di depan saya saudara puji-puji saya, tetapi di luar tidak di depan mata saya saudara tikam saya di belakang. Persahabatan itu harus ada transparan, apalagi persahabatan dengan Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan sahabatku, sebab Yesus sahabat yang sejati. Dia mengatakan, aku bisa memperkatakan segala sesuatu kepadamu karena engkau sahabat bagiku. Bukan engkau saudara, bukan lagi engkau hamba, tetapi aku menjadikan engkau sahabat supaya aku bisa menyatakan segala hatiku kepadamu. Jangan curhat-curhat kepada manusia. Tetapi kalau kita orang Kristen yang beriman, yang bergaul dengan Allah, suka curhat kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulan. Tuhan, ini kelemahanku. Tuhan, aku jatuh dalam dosa. Tuhan, aku mohon ampuni saya. Engkau sahabat bagiku. Aku mau terbuka kepadamu karena aku sahabat. Memiliki hati yang transparan kepada Tuhan. Sebab aku yakin dia seorang sahabat yang sempurna untuk Allah.
Itu yang harus kita miliki, supaya kita belajar apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan dalam pergaulan persahabatan kita. Sudahkah kita mau membukakan hati kita sepenuhnya kepada Allah? Atau adakah yang kita sembunyi dari hadapan Allah? Sebagai kehidupan anak Tuhan yang beriman, Tuhan mau ada sesuatu yang terbuka dari hidup kita untuk Dia sahabat. Penampilan Yesus sebagai sahabat itu yang menjadi teladan, dan itu yang ada di dalam hatinya. Bergaul 300 tahun. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada hati yang semacam itu, apakah Allah mau bergaul sampai 300 tahun kepada kita? Kita bisa belajar dari pergaulan kita sekarang. Mungkin kita ada memiliki sahabat yang dekat, bertahun, 1 tahun enak, 2 tahun enak, 3 tahun enak. Kalau bisa saling terbuka dalam hati. Tapi seketika sahabat itu sudah mulai tertutup bagi kita, pasti kita juga akan memutuskan hubungan persahabatan. Sebab Alkitab mengatakan tidak ada persahabatan yang diambil dulu. Mau gimana pun kita mengatakan, oh ini sahabatku yang terbaik, sejak dari kecil aku bersahabat, tiba saatnya persahabatan itu akan retak dan putus dalam waktu yang sangat singkat. Tapi Henok 300 tahun dapat bergaul, 300 tahun bersahabat, 300 tahun berteman dengan Allah dengan baik, tidak ada cara-cara dengan Allah, sehingga dia bisa terangkat hidup ke surga, karena Tuhan tidak ada menemukan dalam pergaulan mereka yang salah di mata Tuhan. Tapi aku sungguh banyak berbuat salah dalam hubungan persahabatan dengan Tuhan. Iman yang bagaimana yang Tuhan ingin temukan di bumi ini? Lebih jauh kita melihat bagaimana karakter dalam persahabatan itu yang ada di dalam hati Henok, ada di dalam hidupnya Henok. Saya ambil dalam Alkitab ciri kehidupan sahabat yang benar di mata Tuhan, supaya kita nanti bisa belajar ini saudaraku yang kita suka. Coba kita masuk di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya nanti kita melihat baik secara manusia, pergaulan secara manusia, kita harus bisa melihat lewat kebenaran firman Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, puji nama Tuhan. Terus ya, Seorang sahabat menaruh kasih setia waktu. seorang sahabat dia menaruh kasih setiap waktu, dan saudara di dalam kesukaan. Mari kita belajar ini saudara. Kalau kita mengatakan kita bergaul dengan Allah bagaikan Henok, adakah di dalam hati saya dan saudara seorang sahabatnya Allah, seorang teman baiknya Allah? Adakah saya dan saudara memiliki kasih setiap waktu kepada Allah? Dan itulah yang ada di dalam hati Henok. Dia selalu mengasihi Allah setiap waktu dalam kehidupannya. Maka Allah melihat pergaulan Henok dengan dia ada pergaulan yang sempurna, dan itulah yang membuat dia berkenan kepada Allah, sehingga dia oleh karena iman dia bisa terangkat kepada Tuhan. Karena apa?
Karena rasa persahabatan itu, dia bangun sesuai dengan karakternya Allah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Maka mari kita koreksi sekarang iman kita. Kita koreksi kasih kita kepada Allah sebagai sahabatnya Allah, sebagai orang yang beriman. Adakah kita seorang yang beriman bergaul dengan Allah dan menunjukkan rasa kasih kita setiap waktu kepada Tuhan? Orang yang beriman bergaul dengan Allah dan menunjukkan rasa pergaulan seperti apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Setiap waktu seorang sahabat, seorang yang penuh pergaulan dengan Tuhan, mampu memberikan cinta kasihnya kepada sahabatnya. Bagaimana sahabat-sahabat di dalam dunia? Ada mungkin kita berkata, oh ini temanku sangat dekat kepada saya. Tetapi adakah sahabatmu yang sudah kau anggap itu sahabat sekali, dapat memberikan kasih setiap waktu kepada? Jangan-jangan sahabatmu ini meluncurkan kehidupannya dengan kepura-puraan kebajikan. Hati-hati. Tapi saya dan saudara dapat melihat di dalam apa yang ada di dalam hubungan Henok dengan Allah, sehingga mereka bisa bergabung selama 300 tahun. Henok selalu memberikan kasihnya kepada Allah setiap waktu. Mari kita hitung waktu yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Mari kita melihat, mengintrospeksi diri kita kasih yang sudah kita nyatakan kepada Allah dalam hari-hari hidup kita. Kita mendalami firman Allah. Saya membacakan yang tertulis. Saya berfitur kepada firman. Kita harus belajar iman. Alkitab yang mengatakan itu. Kalau kita benar-benar menunjukkan kita sahabat Allah, kita menunjukkan kita orang yang bergaul dengan Allah selama sisa hidup kita ini. Adakah kita sudah memberikan kasih setiap waktu kepada Tuhan? Mari kita sama-sama kembali ini. Saya mengatakan ini bukan karena saya mau. Bagaimana kita harus memiliki satu mobil yang harus itu dan itu, tidak. Tetapi saya mengajak saudara untuk melihat kepada kebenaran firman Allah, supaya saudara tidak berlaku apa yang aku katakan, tapi firman yang mengatakan. Adakah saya dan saudara dalam sisa-sisa kehidupan saya yang kita mengatakan Yesus sahabat kita, Yesus bergaul dengan kita? Adakah saya, adakah kita sudah memberikan kasih kita setiap waktu kepada Allah, atau kita sebaliknya sungguh memberikan cinta kasih kita satu sedikit kepada Tuhan? Kita tidak bisa berkata bagaimana kita harus berbuat menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak mau gereja Tuhan hanya ucapkan perkataan aku cinta Tuhan, tapi Tuhan ingin kita memiliki praktik mengasihi Tuhan dalam hidup kita sebenarnya. Maka saya banyak belajar firman Allah, semakin banyak saya introspeksi.
Dan saya sudah menyadari apa yang sudah aku perbuat kepada dia sekarang. Aku perlu mengasihi engkau setiap saat. Bagaikan firman mengatakan, seorang sahabat harus menaruh kasih. Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Itu sahabat. Itu orang yang bergabung dengan Tuhan. Supaya kita dapat memberikan satu motivasi dalam hidup ini. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan kasih yang kita perbuat untuk kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat dari Yesus sebagai sahabat itu apa? Mari kita kembali kepada Yohanes 15 ayat yang ke-13. Dan ini menjadi satu ayat yang semakin mendorong hati saya. Bagaimana kita seorang yang beriman seperti Henokh dapat menjalin hubungan persahabatan dengan Allah oleh karena ada sifat-sifat sahabat seperti Kristus dalam hidupnya. Mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, teruskan. Yang tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang lebih besar, teruskan. Yang daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar saudara yang dikasih oleh Tuhan selain daripada sahabat yang mampu memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan Yesus sebagai sahabatnya. Itulah yang diperbuat Yesus kepada saya dan saudara sebagai sahabatnya. Dia rela mengorbankan nyawanya. Tuntutan inilah dalam iman Henokh yang menjadi satu, membuat dia mampu bergaul 300 tahun kepada Tuhan. Seorang sahabat mampu mengorbankan nyawanya. Seorang sahabat mampu menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Maka saya mengatakan kepada kita pada saat siang hari ini, saudaraku, di saat kita berkata, aku ingin bergabung dengan Tuhan, aku ingin menjadikan sahabat Allah selama umur hidupku. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, adakah sahabat tidak mau menyerahkan nyawanya kepada sahabatnya? Tetapi aku seorang sahabat yang menjadi teladan bagi kamu. Aku menyerahkan nyawaku untuk sahabat-sahabatku. Membutuhkan pergaulan dengan Tuhan, kita harus mampu menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Amin. 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 Jangan kita mengatakan Yesus sahabatku, engkau sahabatku, tetapi tidak mampu kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi Yesus menunjukkan dia sebagai sahabat, sebagai teladan dalam pergaulan. Dia rela mengorbankan segala-galanya untuk saya dan saudara sebagai sahabat yang sejati. Mari kita melihat ini, saudara, supaya kita menjadi orang Kristen dan tidak diragukan dalam iman. Dapatkah saudara menyenangkan hati Tuhan dalam setiap waktu? Sampai kita dibentuk sebagai sahabat yang akan mampu menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, sahabat kita. Kalau tidak, mana mungkin kita bagaikan Henokh dapat bergabung sampai kita bisa terangkat di waktu Dia datang di dunia. Saya mengatakan Henokh itu mewakili seorang kehidupan manusia yang terangkat hidup ini.
Biarlah firman ini menjadi konsumsi dalam hidup saya, saudara. Biarlah firman yang kita dengar ini bukan hanya sebagai firman yang terlewatkan dari hati, tapi biarlah firman menjadi iman dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan rasa cinta kasih Tuhan itu bagi kita semuanya. Tapi ingatlah, Yesus itu adalah sahabat bagi kita. Biarlah kita menjadi sahabat bagi Dia, tetapi tidak ada yang menjadi teladan, hanya Dia yang menjadi teladan, supaya persahabatanku, pergaulanku tetap sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Saya tutup ayat ini. Apa yang harus dimiliki sahabat yang bergabung dengan Allah? Kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 sebagai ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Terus kata, kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kalau kita ingin menjalin pergaulan dengan Allah, mari lakukanlah perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, perbuatlah itu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu. Perintah Tuhan bukan merugikan kita. Perintah Tuhan bukan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi perintah Allah adalah perintah untuk membawa kita hidup kekal. Di kita hari-hari ini sebagai orang Kristen yang beriman, bagaimana hubungan pergaulanmu dengan Tuhan? Amin. Maka saya mengatakan, seorang yang beriman harus memiliki hubungan pergaulan dengan baik dengan Tuhan. Jangan katakan beriman tapi tidak mau lakukan firman Tuhan. Jangan kita katakan orang yang beriman tetapi kita tidak mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan katakan orang yang beriman kalau kita tidak memiliki setiap waktu kita menunjukkan kasih kepada Dia. Hebat berangkat karena bergabung dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita belajar ini sebagai orang yang hidup dalam pengajaran firman Allah, bukan apa kata firman Allah dalam Alkitab. Kita akan tutup Alkitab, kita berkata kepada Tuhan, kita akan serahkan hidup itu sepenuh atas kasih Allah. Haleluya.